Kami percaya ya Bapa, bahwa apabila kami senantiasa berjalan bersama Engkau, mencintai-Mu dengan setulus hati kami akan tiba bertemu muka dengan muka pada waktu Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat Sabat semua yang sudah hadir. Mungkin juga banyak yang masih terlambat, yang belum hadir. Sabat ini kita masih di dalam bulan dengan tema penyembahan yang sejati. Dan saya mengambil judul Thy Will Be Done. Kehendak-Mu yang jadi. Karena inilah yang sebenarnya menjadi penyembahan yang sejati. The true worship is pada waktu kita bisa berkata, kehendak-Mu lah yang jadi Bapa di dalam hidup saya. Pertanyaannya yang kita perlu tanyakan sama-sama, apakah kita betul-betul menyembah Tuhan dengan benar dan sejati? Kalau kita bukan, lalu siapakah mereka itu yang dikatakan menjadi penyembah Tuhan yang sejati? Dan mengapa mereka itu berbeda? Dan apa sih kira-kira karakteristik atau ciri-ciri daripada mereka? Sengaja saya ambil gambar kalau di sini adalah sebuah proyektor film ya. Kenapa? Karena banyak di antara kita anak-anak Tuhan yang just a movie star in front of God. Ngerti maksud saya? Kalau movie star itu tidak real, betul nggak? Dia bisa berperan aja, apapun. Dan kita perlu rendah hati menyadari bahwa betapa banyak anak Tuhan, baik yang sadar maupun tidak sadar, sebenarnya sering hanya acting di hadapan Tuhan. Slide berikut. Oke. Kata worship, kalau kita turunkan di antara manusia, istilahnya orang suka bilang adoration. I adore you. Ya, jarang saya katakan I worship my wife. Betul ya? Biasanya I adore. Walaupun adoration ini juga bisa disamakan seperti kata worship. Ada satu kisah yang saya mau bagikan. Ada satu keluarga kaya raya. Dan karena kayanya ini suami ingin berterima kasih, memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada istrinya. Lalu dia berikan sebuah mansion yang megah di atas sebuah bukit pegunungan. Wah, indah sekali pemandangannya. Tapi saudara tidak tahu. Istrinya diam-diam di belakang itu sering apa? Menangis. Sedih. Kenapa? Diberikan hadiah mansion yang begitu megah dan mewah, kok harus sedih dan menangis? Rupanya saudara tahu, dia sedih karena suaminya tidak pernah menyadari bahwa dia punya kelemahan fisik, penyakit asma yang tidak tahan dengan cuaca yang dingin. Jadi saudara bayangkan dia hidup di dalam hadiah suaminya ya sebagai tanda cinta suaminya kepada dia. Tetapi suaminya tidak mengenalnya. Dan tidak mengetahui, bahkan mungkin tidak peduli apakah hadiah itu bermanfaat atau disukai atau berguna atau membuat istrinya menjadi bahagia. Saudara, berapa sering di antara kita rasanya kita mengasihi, kalau ditanya masing-masing kalian, kamu sayang istri? Iya, saya sayang istri. Tapi istrinya menangis di belakang. Kenapa? Nggak bisa pilih pakaian warna apa. Mau makan juga nggak bisa, mau pergi juga nggak bebas, mau bermain sama teman. Apakah itu yang kita namakan cinta? Apakah itu yang kita namakan kasih? Apakah itu cara kita mengadore seseorang di dalam hidup kita? Itu yang kita harus renungkan. Banyak orang merasa, oke, saya mengasihi, tetapi yang benar adalah mengasihi dirinya sendiri. Jadi semua orang di sekitar dalam hidupnya hanya digunakan sebagai objek pelampiasan cinta kepada dirinya. Self-worship through others and God. Penyembahan kepada diri sendiri melalui Tuhan dan kepada sesama. Itu terjadi. Saudara aminkan itu?
Itu bisa terjadi di dalam hidup kita secara pribadi, termasuk diri saya. Harus berhati-hati mengevaluasi, minta tuntunan Roh Kudus untuk bisa mengungkapkan, saudara tidak tahu sebenarnya kita masih mencintai diri kita. Melalui Tuhan, melalui sesama. Ya. Sahabat ini coba buka hati kita. Kosongkan hati kita, rendahkan hati kita untuk boleh mendengar apa yang saya mau sampaikan. Supaya bisa mengubahkan hidup kita. Tuhan mengatakan hanya orang yang rendah hati yang bisa melihat Tuhan. Amin. Amin saudara. Kalau orang yang tinggi hati yang dia bisa lihat hanya dirinya sendiri. Betul? Baca firman langsung lihat diri. Aku benar. Aku tidak perlu semua ini. Aku tidak perlu diubahkan. Aku sudah sempurna. Firman itu hanya digunakan untuk apa? Membuat diri semakin bangga. Jadi ini sangat terjadi saudara, kita katakan adalah fake adorers atau worshippers. Begitu banyak aktor aktris di dalam gereja atau di dalam kehidupan bersama Tuhan yang sebetulnya hati tidak tulus di dalam menyembah Tuhan. Jadi the purpose is to satisfy yourself. Betul? Ya. Hati-hati saudara, ya. Lalu bagaimana di dalam kehidupan manusia? Apakah ada yang namanya fake children? Ini satu kisah nyata, saya mau ceritakan. Seorang tua, orang tuanya ini kaya raya. Lalu ditinggal suaminya dulu, meninggal lebih dulu. Lalu dibagilah warisan kepada anaknya semua. Tahu setelah warisan diberikan, tidak lama beberapa hari berikut, mamanya dikirim di rumah jompo. Karena tidak ada lagi anak yang mau memelihara ibunya. Coba saudara bayangkan, saya sedih. Saya sebagai suami, saya sebagai ayah, kalau saya dipanggil Tuhan lebih dulu, kalau anak-anak saya perlakukan istri saya seperti itu, saudara hancur nggak? Dan ini nyata saudara. Itu namanya fake children, itu namanya anak-anak yang palsu. Setelah tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari ibunya dibuang saudara. Duitnya mau, betul? Tapi mengasihinya tidak mau. Saudara, matilah tua, aduh sedih banget saudara. Kalau saya boleh pilih, saya lebih memilih mati sakit kanker. Penyakit yang paling kejam. Daripada dihianati oleh anak kandung sendiri. Amin. Mungkin saudara belum bisa merasakan. Saya belum mengalami tapi saya bisa merasakan. Bagaimana? Sedih nggak? Tidak ada sakit hati yang terlebih daripada dihianati oleh orang-orang yang paling kita kasihi. Amin saudara. Tapi ada cerita orang tua yang agak pinter. Mulai belajar pengalaman dari ibu ini. Sehingga pada waktu dia sudah tua, dia tidak mau memberikan warisannya dulu. Papa saya cerita sama saya soal ini. Kenapa banyak orang tua Chinese tidak mau membagikan warisan sebelum mati? Karena pengalaman pahit ini yang sudah menyebar luas. Bagaimana anak itu kalau sudah tidak ada pelengket, sudah lupa sama orang tua. Jadi ada ini ibu yang agak bijaksana, dipesan sama suaminya, harta jangan dibagi. Saudara, anaknya rajin melawat, menengok mamahnya. Kenapa saudara? Karena setiap kali menengok dibagi sebagian uang, harta. Wah rajin anaknya. Sampai mungkin mereka memanfaatkan kepikunan ibunya. Baru datang, sejam lalu, udah balik lagi. Ibunya juga namanya pikun kan, pikir oh anakku nengok lagi dan dibagikan harta. Tapi coba saudara bayangin. Sangat sedih kalau anak-anak seperti itu. Saya mau tanya sekarang, saudara aminkan kalau setuju. Anak-anak yang benar, anak-anak yang sejati, dia akan mencintai orang tuanya tidak peduli ada
tidak ada warisan. Amin saudara. Walaupun orang tuanya kere kalau di mata dunia, tidak punya apa-apa, anak yang betul berbakti, dia tetap akan menyayangi orang tuanya. Amin. Saudara, amin itu. Kalau kebalikannya bagi orang tua yang benar, dia akan menyayangi anaknya, tidak peduli apakah anaknya akan ingat di masa tuanya. Amin. Saudara Musa begitu. Apa kamu lihat-lihat, oh anak saya kelihatannya boleh juga nih, kayaknya nggak bakalan lupa. Oke deh, aku juga kasih deh. Tapi katanya nih anak, wah nggak berbakti nih. Udah nggak usah dikasih apa-apa, makan juga jangan. Kalau perlu mati aja lebih segera. Ada orang tua seperti itu. Saudara, amin. Tapi saya mau tanya hal ini, dan mungkin saudara berat menjawab amin. Apakah kita mengikut Tuhan? Berbakti seperti ini setiap minggu dalam hidup kita. Apakah kita bisa mengatakan, saya akan tetap mencintai Tuhan, tidak peduli ada tidak adanya surga. Saudara berani aminkan? Coba saya dengar aminkan saudara. Amin, jangan malu-malu, saya mau dengar. Atau saudara tersentak. Apakah memang selama ini kita mau ikut Tuhan karena ada surga yang begitu indah dan mewah? Saudara aminkan, saya tidak dengar suara amin. Amin saudara. Kita mencintai Tuhan tidak peduli ada atau tidak ada surga. Amin. Kita mencintai Tuhan tidak peduli sekalipun Tuhan katakan Purwa engkau tidak masuk surga. Seperti Musa tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan. Saudara amin kan? Kalau saya nggak dengar amin, coba lambaikan tangan. Saya mau dengar. Coba angkat tangan. Siapa yang berani mengatakan saya mau mencintai Tuhan sekalipun tidak ada surga. Sekalipun saya akan hidup bersama Tuhan Yesus di tempat yang bahkan lebih buruk dari tempat kita tinggal. Amin kan saudara? Kalau saudara amin, puji Tuhan. Itu namanya kita betul-betul the true worshiper. Betul-betul kita mencintai Tuhan kita dengan sepenuh hati kita. Itu namanya cinta saudara. Tapi banyak kita tidak mengerti. Ya. Jadi banyak orang yang tampaknya di luar saja. Kasihan ini ibu, anaknya datang, mami cuma di luar. Tapi di dalam, mami karena masih ada uang, saya masih mau datang. Bicara sekarang tentang fake worshippers. Saudara, kita perlu rendah hati. Saya melihat banyak sekali, baik disadari maupun tidak, banyak anak-anak Tuhan yang sebenarnya sebagai penyembah yang palsu. Sebagai anggota gereja, kita melayani hanya mungkin karena takut. Karena sebagian pendeta menggunakan hal walaupun salah doktrin itu, saya pernah khotbahkan, tidak ada neraka saudara. Api neraka itu hanya a moment, sekejap. Saudara nggak usah takut ikut Tuhan karena akan mengalami penyiksaan yang mengerikan. Jangan ikut Tuhan karena takut. Jangan jadi anak hormat sama orang tua karena takut. Di belakang orang tua saudara menginjak-injak nama baik orang tua. Betul? Ya. Jadi jangan takut karena dihukum. Jangan takut dicabut berkatnya saudara. Ini saya kembali ulang-ulangi. Banyak hamba-hamba Tuhan yang menyalahgunakan, mengiming-imingkan, ujilah, tunjukkan imanmu kepada Tuhan. Tuhan akan membalas berkat. Berkat Tuhan tidak bekerja seperti itu, saudara, rumusnya. Kalau Tuhan bekerjanya begitu, engkau baik, aku baik. Itu bukan cinta, saudara. Tadi katanya amin. Kalau orang tua, anak mau berbakti enggak, dia tetap menyayangi. Betul? Kita aja yang berdosa bisa begitu saudara. Masa Tuhan yang maha suci tidak bisa lebih dari kita para orang tua. Betul? Jadi Tuhan akan memberkati anak-anaknya. Terlepas anaknya mau berbakti atau tidak. Saudara mau tahu buktinya? Banyak sekali, baca di firman Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang penyakit kusta. Hanya 1 yang balik berterima kasih. Betul? Pertanyaannya apakah Tuhan nggak tahu? Yang 9 itu tidak akan balik. Tuhan itu maha tahu. Saudara nggak usah ragu. Baca firman Tuhan. Tuhan itu sudah maha tahu apa yang akan terjadi. Tuhan tahu Yudas akan mengkhianati. Betul?
Tapi bukan Tuhan yang menentukan. Ya, bukan Tuhan yang buat Yudas menjadi berkhianat. Jadi Tuhan itu maha tahu. Tuhan tahu pada waktu memberkati saya, apakah saya akan berbakti, bersyukur, berterima kasih ataupun tidak. Tuhan tahu. Tapi kitab Matius mengatakan apa? Saudara baca di Matius 5. Tuhan memberikan sinar matahari dan hujan baik bagi orang baik maupun orang jahat. Jadi saudara jangan percaya rumus itu. Waduh, kalau saya nggak datang ke gereja, kalau saya nggak bawa persembahan dan perpuluhan, habis keran berkat saya. Bohong saudara. Tuhan pasti tetap akan berkati. Jangan kita melayani Tuhan karena kesombongan diri. Jangan saudara, karena mau dipuji, karena mau ditinggikan. Tuhan bilang apa? Siapa yang mau ditinggikan harus apa? Merendahkan dirinya, melayani. Salinglah mendahului saudara untuk menyapa satu dengan yang lain. Jangan saudara ngomong, saya kan bos. Mike datang dulu dong ya, salam saya dulu. Enak aja, saya ini bosnya loh. Saudara, jangan kesombongan. Terutama kesombongan ini adalah menutupi kita untuk bisa bertobat saudara. Ini adalah dosa tersembunyi yang paling menakutkan. Kenapa orang yang kena tidak menyadarinya? Kalau saudara kena flu, nggak takut. Covid juga nggak takut. Kenapa? Karena yang kena Covid dia sadar, betul nggak? Masih bisa minta pertolongan. Pergi ke rumah sakit, saya kena Covid. Kalau sombong, saya mau tanya di sini, angkat tangan. Nggak ada yang angkat tangan sombong. Padahal kita ini semua sombong, saudara. Betul nggak? Siapa yang ada yang merasa sombong? Nggak ada. Tapi kalian tahu, kita akan tahu kapan kita itu sombong. Makan di restoran, telat sedikit, atau tumpah sedikit, kepercik, langsung marah. Gebrak aja. Pak, matamu di mana? Kamu nggak tahu nih, celana ini berapa duit? Nah, celana ini 2 tahun gajimu. Coba saudara bayangkan, sombong, betul nggak? Tapi memang kita nggak sadar, makanya kita perlu banyak berdoa. Harus betul-betul rendahkan hati kita. Dan juga tadi saya bilang, jangan kita ikut datang ke gereja karena mau berkat, karena mau harta. Saudara, saya sudah ulang-ulangi. Jangan jadi anak Tuhan membanggakan harta sebagai berkat. Karena banyak orang yang kenal Tuhan, hartanya lebih banyak saudara. Betul? Amin? Oh, saudara jangan iri. Oh dia kok jual narkoba, obat terlarang lah, atau dia melakukan segala macam. Wah kayaknya luar biasa, betul? Tapi bukan itu tolok ukurnya. Hidup kekal saudara. Itu yang tidak bisa diterima dan tidak bisa dibeli dengan uang apapun. Amin? Kalau saudara mau banggakan adalah karena hidup kekal yang Tuhan wariskan. Jadi gereja juga dan para pastor, saya mungkin bicara keras. Ya, saya tidak tunjuk nama saudara, tapi itu terjadi. Bagaimana kebaktian di dalam gereja pun sudah salah arah. Sudah seperti bisnis saudara, kalau bisnis yang paling penting customer bukan? Kalau customer maunya pakai kerupuk, kita harus ikut pakai kerupuk. Kalau enggak laku, betul? Tapi di dalam kebaktian di gereja bukan ikut kepada yang hadir maunya seperti apa. Wah, karena mereka sering ke disco, kayaknya kebaktian nih kurang megah nih, kurang sedap. Kalau enggak mulai seperti disco, lampu ya. Kalau enggak pakai penyanyi latar belakang dance, atau nanti udah agak minim bajunya, kayaknya enggak menarik. Saudara bayangkan, saya bukan menghakimi. Kebaktian menyembah Tuhan dengan cara yang bukan Tuhan mau. Sama seperti tadi, suami mengasihi istrinya bukan menurut kehendak istri. Betul? Saudara tanyakan kepada Tuhan, apakah itu yang Tuhan inginkan? Tetapi di dalam sekarang pelayanan-pelayanan lebih mengutamakan kesenangan para yang hadir. Betul? Karena ujung-ujungnya apa saudara? Nah, bukan yang begini sarangnya, ya. Tapi udah digosok-gosok udah bahaya, bukan sarangnya. Betul nggak? Duit. Makanya gereja semakin besar. Kenapa saudara? Ambisius banget. Supaya bisa tampung lebih banyak. Supaya persembahannya lebih banyak perpuluhannya. Sebetulnya kebaktian itu adalah hubungan, betul?
Kita perlu saling mengenal satu dengan yang lain. Ya saya puji syukur ada yang menerapkan komsel, bagus. Tetapi saudara hati-hati ingat ya. Jangan sampai kebaktian itu ditunggangi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang ingin memperkaya diri. Saya bersaksi kawan saya masih hidup. Saudara Kenny Wirya. Waktu kami di Amerika, tidak lama pulang dia bilang gini, Purwa, udah kamu gak usah buka sekolah. Tahu gak apa dia punya usulan? Kamu buka gereja. Aku tahu saudaraku buka gereja kaya. Benar saudara. Karena dia tahu saya bisa bicara. Karena dia tahu saya punya talenta, punya karunia. Disuruh buka gereja, kaya loh. Amin saudara. Amin. Betul amin. Itu salah guna memang. Saudara lihat aja sekarang. Kok bisa pendeta kaya raya? Saya bingung. Saya kalah kaya kali sama pendeta. Betul gak ya? Coba bisa pikirkan seperti itu. Jadi jangan kita memperkaya diri kita melalui pelayanan di dalam gereja. Inilah yang namanya fake worshipers. Ya. Jangan kita juga datang ke gereja ini bukan tujuannya menyenangkan hati Tuhan. Hati-hati, kita bisa terpancing. Mulai fokusnya kepada diri kita. Wah, kayaknya saya maunya begini, saya mau begitu. Kalau ikutin hati manusia nggak ada habisnya. 1000 manusia, 1000 keinginan. Betul nggak? Kita harus mesti kembali kepada keinginan Tuhan. Kalau kita sebagai anak-anak harus kembali kepada keinginan orang tua. Betul nggak? Orang tua senangnya begini pestanya, udah mami diem aja, pokoknya begini aja. Yang ada maminya stres selama pesta, ya kan? Lagunya mungkin dia suka lagu jazz, kamu pakai lagu keroncong atau dangdut, udah maminya stres selama pesta, betul nggak? Dan seringkali dengan egoisnya kita membuat segala sesuatu untuk hanya menyenangkan diri kita. Oke, the true worshipers. Saudara yang perlu disadari adalah bahwa to worship is to love. Tidak ada agama saudara. Banyak anak Tuhan atau orang-orang beragama yang salah menilai Tuhan. Dia kira Tuhan itu adalah seperti raja, kaisar yang senang dipuji-puji, yang senang disembah, ya toh? Yang diktator. Kalau dia nggak suka, awas ya. Tuhan kita bukan demikian saudara. Tuhan kita adalah juga tidak cukup digambarkan seperti seorang ibu yang lemah lembut, yang penuh kasih kepada anak-anaknya. Lebih dari itu saudara. Yang Tuhan rindukan kepada masing-masing kita apa? Mempunyai hubungan pribadi saudara. Tuhan itu enggak minta saudara datang bawa perpuluhan, bawa orang tua tidak mau saudara. Saya tekankan ya, nanti kalau sudah punya orang tua, Des juga akan tua satu kali. Ya, saya rasa mungkin kalau setuju akan amin enggak? Orang tua tidak mengharapkan oleh-oleh, bingkisan, apapun saudara kirim ke rumah. Yang orang tua mau adalah kedatangan engkau anak-anak secara pribadi. Amin. Coba saya mau angkat tangan, coba sini. Benar gak sih? Amin, saudara. Begitu juga Tuhan. Tuhan gak mau, saudara. Duit, saudara, itu duit dari Tuhan. Sekarang saya orang tua, udah warisin anak, terus anak mau kasih saya angpau. Saya ketawa kalau mau dalam diri kan. Itu duit aku kok. Betul gak? Orang tua gak butuh duit. Tuhan pun gak butuh harta saudara. Yang Tuhan butuhkan adalah saudara datang apa adanya. Saudara ini luar biasa. Kalau syarat Tuhan adalah barang, hanya orang kaya yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tapi yang Tuhan mau hanyalah hati, cinta. Saya mau tanya, apakah saudara bisa bilang orang kaya mencintai lebih bagus daripada orang miskin? Nggak ada saudara. Jadi yang Tuhan butuh adalah hubungan pribadi kita dengan Dia. Itu yang sebetulnya to worship, to love one another. Untuk mencintai Tuhan sebagaimana juga Tuhan mencintai apa? Mencintai kita. Jadi true worshipers are out of love. Betul-betul karena cinta. Jadi saudara harus melakukan segala sesuatu karena cinta. Dulu ada anggota gereja tidak terima kalau saya katakan begini. Apapun alasan saudara datang menyembah Tuhan, salah. Kecuali hanya karena cinta. Ada yang bilang, kok salah, saya mau kerajaan surga dong. Saya mau hidup kekal dong.
Saya mau hidup selamanya. Salah. Salah saudara. Kalau saudara menikah, tujuannya karena ada harta atau duit 1 sen pun, itu alasannya salah. Saudara aminkan nggak? Yang benar pernikahan itu cuma karena aku cinta kamu, selesai. Dan kalau namanya cinta, nggak makan juga nggak apa-apa. Amin? Coba amin yang wanita-wanita nih, coba. Kayaknya susah nih mengaminkannya. Tapi cinta itu begitu saudara, nggak penting. Lebih baik di rumah gubuk. Saya katakan, saya aminkan nih, saya bersaksi. Saya lebih baik tinggal di rumah gubuk asal ada istri saya. Daripada dikasih istana yang mewah, istri saya nggak ada. Nggak mau saya saudara. Itu cinta, kecuali saya udah bosen. Ya nggak? Kalau udah bosen, jangan deket-deket. Jangan deket-deket. Ya kan? Jadi, that's the meaning of a true worship. Ya, dikarenakan cinta kepada Tuhan. Jadi cinta adalah memberi bukan menerima saudara. Ini yang kita mesti belajar. Banyak rumah tangga gagal karena sebetulnya suami dan istri belum tahu bagaimana itu mencintai. Mencintai itu bukan menerima. Kalau mau menerima, suami nuntut, istri harus begini dong. Istri juga bilang, kamu juga harus begitu. Itu bukan cinta namanya. Betul gak? Akhirnya berantakan. Kalau cinta itu memberi, nggak berharap kembali. Itu betul kok saudara. Jangan bilang, oh enak aja dong kalau gitu ya. Nggak enak di kita, kalau kita istri begitu. Aduh makanya pilih suami yang benar. Jangan pilih suami yang nggak benar. Kok kita bilang jadi enak amat? Nggak, memang begitu cara rumusnya. Harusnya suami memikirkan, apa yang aku bisa beri ya sama istriku? Apa yang aku bisa bikin buat senangkan istriku? Istri juga pikir gitu. Kalau saling berpikir gitu, aduh rumah tangga itu gimana gak sedapnya ya. Coba saudara bayangkan sebentar, sedap gak? Saudara bayangkan di rumah itu suaminya kasih hadiah tiap hari, istrinya juga kasih hadiah. Suaminya juga melayani, ambilin minum, istrinya juga ambil makanan. Aduh sedap. Daripada gini, ambilin makan. Terus istrinya bilang, mana uang sayur? Ya udah deh, habis berantakan. Makanya karena itu tidak tahu mencintai. Begitu juga saudara, kalau mencintai Tuhan, kita tidak ada harap apapun. Saudara amin? Tapi Tuhan kita kan mencintai kita. Nggak mungkin saudara ditelantarkan, percaya nggak? Saudara harus percaya itu. Saya saksi yang hidup. Bahwa Tuhan tidak akan menelantarkan kita. Sekalipun kita pernah melalui satu pergumulan atau kekelaman dalam hidup, tetapi masih ada kan saya, masih berdiri di sini, iman saya semakin kuat. Tuhan tidak pernah akan menghancurkan hidup kita. Nah sekarang yang pertanyaan yang penting, apa sih pengertiannya to love, to worship? Ya. Saya sudah ulangi lagi. Saya dulu dari agama Buddha. Saya belajar ada tulisan Buddha dikatakan gini, pemberian terbesar dari seorang manusia bukan hartanya saudara, tapi waktunya. Makanya jangan harap Presiden Jokowi datang melawat Roy ya kalau lagi sakit di rumah sakit. Dikirim bunga aja sudah, aduh terima kasih, udah bangga banget. Langsung bawa ini bunga ke suster, ke rumah sakit, semua lantai pergi. Saya dapat kembang bunga dari Presiden Jokowi, betul? Tapi waktunya paling berharga, nggak mungkin dia mau datang. Betul gak sih? Hanya kepada orang yang dia kasih, mungkin cucunya, istrinya, anaknya, baru dia datang secara pribadi, betul? Waktu pemberian terbesar. Hanya saya yang mau nemenin istri selama bersalin, saya selalu tinggalkan kantor. Mau seminggu, mau 2 minggu saya gak peduli. Karena buat saya prioritas adalah istri lebih dari segalanya. Kecuali Tuhan tentunya ya, saudara jangan salah mengerti. Tetapi intinya adalah waktu adalah pemberian yang terbesar. Nah ini saya mau singgung sedikit saudara. Bicara hari Sabat. Hari ini adalah hari Sabat. Betul? Dan hari Sabat berhubungan dengan waktu, bukan benda. Saya percaya Tuhan cinta saya. Kenapa? Karena dia memberikan yang paling berharga baginya. Apa? Waktunya. Firman Tuhan mengatakan dia berhenti pada hari yang ke-7. Tujuannya itu apa? Tuhan Yesus juga bilang,
Ya, di kitab Markus 2 ayat 27, hari Sabat kuberikan untukmu. Bukan engkau kuciptakan untuk memenuhi aku punya ego. Bukan, saudara. Tapi banyak anak Tuhan dibutakan. Saudara harus pahami. Kita harus belajar firman Tuhan itu harus coba mencari tahu why. Kenapa? Kenapa Tuhan mesti ada sisihkan satu waktu hari Sabat? Karena pertama, Tuhan mencintai kita semua. Itu nggak omong kosong. Betul? Seorang suami kalau cuma kasih kredit card sama istri dan anak-anak, dia tidak cinta kita. Saudara percaya aja kalau sekarang Priscilla mengalami itu dari Roy, itu bukan cinta. Betul nggak? Dia kasih aja tuh uang, itu namanya obat bius. Jadi anak istri dibius, disogok gitu. Terus waktunya di mana dia? Oh, dia ikutin kesenangannya sendiri. Apa aja dia cari di luar gitu ya. Bahkan mungkin punya wanita kedua. Coba saudara bayangkan, ini buktinya. Nah, ini saya baru ingat. Ini pasangan kita yang baru, Baron sama Michelle, ya kan? Anak saya yang keempat dengan Michelle. Puji Tuhan mereka sama-sama cinta pertama seperti kami. Tapi bukan berarti anak yang lain nggak masalah. Karena anak yang lain bandel. Saya udah bilangin jangan bermain cinta. Gitu kalau nggak untuk selamanya bapak kolot, papa kolot. Itu bukan zamannya. Sekarang mereka menyesal. Setelah hati tercabik-cabik, putus cinta dengan sini sana. Betul. Saya anjurkan kepada anak-anak muda, jangan sembarangan membuat relationship. Nah, saya kenapa kasih contoh mereka berdua begini. Baru kemarin ya, saya sama Mike sama Tian kita makan. Langsung saya lihat mereka, aduh berduaan aja. Dempet terus. Saudara, sejak Baron itu punya pacar nih, Michelle nih, hilang dari peredaran. Saya bilang aja, hilang dari peredaran. Dulu kalau makan, kita bisa makan nih sekeluarga. Kan kita kantor sama-sama, saya sama anak-anak. Kita bisa makan, sekarang gak pernah mau ikut. Coba, saya bilang, aduh please lah Baron, sekali ini aja. Michelle kan boleh dibawa. Saya gak ngerti, mungkin terganggu kali ya. Apa yang mereka lakukan sampai gak boleh ada kita, kan gitu. Tapi yang saya mau kedepankan adalah, lihat, karena cintanya, waktunya habis. Betul gak? Saya juga dulu gitu, waktu saya jatuh cinta sama istri, waktu masih di SMP itu dulu, udah hilang dari peredaran. Teman saya, teman akrab saya itu, Hero Ipung Kurnia, teman saya main tiap hari gitu, udah hilang. Istri saya juga hilang, udah, pokoknya kita tinggal berduaan aja. Pokoknya ini dunia milik kami berdua, selesai, ya kan? Itu yang terjadi. Saudara, coba. Itu betul. Waktu kita akan berikan kepada yang kita cintai. Kalau lagi jatuh cinta mau deket-deket aja kan. Kalau nggak mau deket-deket itu nggak normal. Saya cinta kamu tapi saya nggak mau deket, jauh. Saya takut. Itu bukan cinta namanya, itu takut. Betul nggak? Kalau cinta pasti kita memberikan waktu kita. Saudara sadari hari Sabat Tuhan. Saya rindu saudara yang belum tahu. Kuduskan hari Sabat itu waktu yang spesial. Tuhan, saudara jangan seenaknya bilang gini, Mama, kapan aja saya mau nengokin Mama, gak apa-apa kan? Jam siang kayak jam 1 atau tengah malam ya. Wah, seenak kita. Makanya kita mencintai dengan untuk diri sendiri. Kalau saudara mencintai orang tua, tanya dong, Mami, maunya hari apa Mami kita datang, betul gak? Jangan, oh Mami kan sayang kita harus available anytime. Kesian banget tuh Maminya cepat mati. Kenapa baru tidur, anak satu datang. Baru mau tidur, anak dua datang. Wah, anak ini semau gue rupanya. Gak bisa. Kalau saudara tanya sama orang tua gak suka anak 4 datangnya hari Senin anak pertama, hari Selasa anak kedua, hari ketiga anak ketiga, hari keempat anak keempat. Orang tua gak suka. Orang tua senangnya ngumpul. Ya kan? Bapak saya bahkan berpikir gini, saya mau beli real estate yang gede rumah, semua anak saya ngumpul. Gak boleh jauh-jauh. Ya kan gitu. Tapi saya bukan ego saya, kebetulan anak saya ngumpul sekarang. Ya kan? Nah, kerja ngumpul, rumah juga deket-deket, kebaktian juga sama. Itu puji Tuhan saudara. Tapi bukan egonya saya. Tapi keinginan orang tua pasti maunya ngumpul. Betul? Orang tua gak normal. Jauh-jauh gini, sana gini. Rusia kurang jauh. Lebih jauh lagi. Aduh, saya bingung kalau ada orang tua seperti itu. Ya Abdul, jangan punya anak kalau mau anak jauh-jauh. Jangan. Ya kan? Jadi Tuhan juga mau kita ngumpul, makanya dia tentukan satu hari ke-7. Jangan bilang, terserahlah Tuhan kan setiap waktu ada. Iya benar, tapi kok kamu gak menyayangi Tuhan sih sebagaimana Tuhan punya mau. Betul gak sih?
Coba saudara evaluasi diri kita, betapa egoisnya kita membenarkan semua apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang kita suka. Bukan memikirkan apa yang Tuhan mau. Jadi hari Sabat buat saya sudah mengerti, memahami. Tuhan itu enggak omong kosong. Tuhan itu benar mencintai kita semua. Sehingga waktunya yang paling berharga, dia mau khususkan untuk kita semua. Luar biasa saudara. Kalau saudara lihat juga dalam peristiwa penciptaan dunia, itu juga satu bukti saudara nggak usah ragu, Tuhan itu maha kasih. Saya nggak pernah ragu. Saudara, kenapa Tuhan ciptakan hari pertama terang, hari kedua begini, hari tiga gitu, dan baru hari keenam manusia. Tuhan itu pintar, lebih pintar dari seorang ibu. Ibu aja tahu mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk kelahiran anaknya. Masa Tuhan kita nggak tahu? Betul? Dia udah siapkan dulu segalanya, baru manusia dihadirkan. Begitu hadir celek mata, sempurna banget ini dunia. Coba kalau diciptakan hari pertama, gelap banget ini bumi. Ya kan? Pasti akan mengutuk kepada Tuhan. Buat apa aku diciptakan? Anak juga bisa mengutuk, buat apa aku dilahirkan? Kan begitu. Tapi saudara nggak usah ragukan. Kita bisa menilai seseorang dari tingkah lakunya. Amin nggak? Hati-hati ya, wanita paling gampang dirayu dan ditipu. Karena cintanya pakai telinga. Jadi kalau ada cowok bilang, aku sayang kamu, cinta kamu. Tapi sama mamanya, sama istrinya, sama kakak adik perempuan apa gitu, kasar banget. Sampai KDRT gitu ya, pukul-pukul. Itu namanya bohong. Betul gak? Semua dari perilaku. Ya. Jadi perilaku kita kelihatan. Jadi perilaku Tuhan sudah jelas saudara. Dari menciptakan dunia saja sudah begitu nyata. Tidak ada alasan buat saya dan saudara untuk meragukan. Betul? Akan cintanya. Jadi yang pertama adalah waktu. Kalau saudara betul-betul mencintai Tuhan, saudara punya waktu. Setiap hari, pagi-pagi sebelum memulai sesuatu, baca firman-Nya saudara, berdoa. Betul? Malam hari kita juga tutup. Saudara ada waktu enggak? Enggak ada. Maaf kalau saya kata itu bohong. Saudara belum sayang Tuhan kalau tidak ada waktu. Saudara aminkan itu? Saya sedih tadi beberapa kali ini, apalagi minggu lalu di sini berantakan. Kamu udah datang semua macet gitu. Tadi juga agak terlambat. Kita pun agak terlambat. Saudara, saya mohon coba mulai kita rasakan. Kalau saudara betul cinta sama Tuhan, Tuhan cuma minta waktu hari Sabat ini saudara, tidurnya dikurangin lah. Kalau mau tidur di hari lain lah. Betul gak sih? Kok kita nggak respect sih? Coba saudara kalau pergi ke acara dengan Presiden Jokowi, saya mau tanya, yang seharusnya kita yang nunggu Presiden datang atau Presiden yang nungguin kita? Saudara egois banget, saudara nggak sopan banget, saudara sombong banget, betul? Betul? Ini templak buat saya juga saudara. Kalau kita betul cinta Tuhan, selalu ada waktu untuk Tuhan. Amin. Saya mau tanya sini, coba siapa yang mungkin nggak tahu karena siapa yang lagi berselingkuh lah, atau siapa yang lagi jatuh cinta. Saya mau tanya aja sama anak saya Beren, ada waktu nggak? Saya mau tanya untuk Michelle, betul nggak? Apakah Michelle begini? Ini kenyataan nih betul, sampai dia berprakarya nemenin, sampai bantuin Michelle bikin skripsi, apapun dilakukan, betul? Itu saya senang, berarti Michelle jangan ragu, Beren betul-betul sayang kamu, ya kan? Garansi, menterai, betul? Jadi kalau namanya kita cinta seseorang tidak pernah tidak ada waktu. Kalau mulai suami istri bilang nggak ada waktu, cinta saudara mulai berkurang. Hati-hati. Hati-hati, betul? Jadi ini templak buat kita semua. Apakah benar? Do you love God? Answer it in your heart. Kalau kita betul mengasihi Tuhan, tidak mungkin dan tidak pernah kita tidak punya waktu. Betul? Ya. Hidup itu cuma masalah prioritas, saudara. Jadi jangan bilang saya nggak bisa, nggak ada waktu, itu cuma masalah prioritas. Karena hal tersebut tidak menjadi prioritas kita. Sehingga kita bilang, maaf saya sibuk, tidak ada waktu. Betul? Tanya istri saya. Ya mungkin jangan dicontoh bagi yang bukan pengusaha.
Buat saya, keperluan istri nomor 1. Kalau istri bilang, yuk temenin mau belanja, mau apa, saya cancel meeting saudara. Betul, saya utamakan istri. Selalu harus ada waktu, namanya untuk yang kita kasih. Cuma saya minta istri saya juga tahu diri memang. Iya kan? Jadi kadang-kadang kalau memang, oh ada tamu ya Presiden Jokowi, ya deh saya nggak ganggu gitu. Jangan ya, itu bahaya buat saya jadi bergumul. Bilang tolong dong, kamu lebih sayang Presiden atau saya? Wah mati saya kalau digituin. Pasti saya, bye Presiden, aku tidak peduli. Kan begitu. Betul nggak? Ya Ibu Yuda ketawa. Tapi memang betul, itu cinta seperti itu saudara. Ya. Jadi jangan dibodohin dengan pengalaman pahit dalam hidup dan contohnya sehingga kita tidak percaya. Banyak orang sudah tidak percaya, kata itu cuma di drama Korea. Tapi drama Korea juga ada banyak yang bukan cinta bener kok. Jadi jangan ngomong lagi seperti drama Korea. Pokoknya seperti zaman dulu dah, cerita-cerita Chinese zaman dulu. Yang sampai orang betul-betul gak menikah karena cinta sama satu orang. Betul gak? Kayak film itulah tuh, apa tuh, dragon apa tuh, flying dragon apa gitu, the sword itu tuh. Dan itu sampai dia gak menikah karena cuma cinta satu orang. Itu luar biasa. Ya. Jadi saudara coba evaluasi. Kalau saudara masih ragu mengenai hari Sabat, saya dengan senang hati kita kupas semua firman Tuhan. Kita selama ini keliru. Jangan bilang, oh kan kita Tuhan bangkit hari Minggu, kita rayakan kebangkitan. Saya mau tanya, kamu mau nggak hari lahiran diganti sama hari pernikahan? Udah ya, mulai hari ini istriku hari lahirmu diganti aja sama hari pernikahan kita. Mau nggak Angie? Kenapa nggak mau? Beda dong, hari lahir ya hari lahir, hari kebangkitan. Bukannya saya nggak menghargai kebangkitan. Saya nggak ada di sini saudara kalau Tuhan Yesus tidak bangkit. Tapi kalau saudara baca di kitab Yeskiel, kenapa sih hari Sabat Tuhan bilang, kuduskanlah hari Sabatku sebagai tanda bahwa aku Tuhanmu, engkau umatku. Aku yang menciptakan kamu, itu lihat hari Sabat. Jadi Tuhan tuh jenius banget. Kalau kita kan pakai cincin kawin ya, hati-hati cincin kawin emas juga bisa karatan gitu kan. Ini cincin, tanda cintaku ya dari Mike katanya. Aduh bisa hilang, bisa karat, nggak ada guna. Tapi Tuhan luar biasa. Karena saudara tahu zaman banyak orang yang kerja sekarang gali-gali mencari apa yang udah kekubur. Ada yang istana zaman dulu udah kekubur sama pasir, betul nggak? Saudara nonton, kalau saya nggak bohongin, bener. Ya. Jadi kalau Tuhan bikin tanda itu seperti yang monumen yang tinggi juga sudah hilang setelah ribuan tahun. Tapi Tuhan tuh jenius banget. Dia pakai waktu. Sampai sekarang orang Yahudi, pernah nggak dengar di sejarah orang Yahudi lupa ingatan rame-rame? Ayo, pernah nggak dengar berita gitu? Bangsa Yahudi menjadi gila pada waktu yang bersamaan. Sehingga dia lupa hari Sabat tuh hari Minggu. Sekarang hari Sabtu. Enggak saudara, sampai sekarang itu umat yang awal sejak dulu umat Israel masih berhari Sabat. Bahkan keblinger menguduskan Sabatnya. Saudara baca di kitab Yeremia 17 ayat 7 situ. Tuhan sudah warning, kamu harus kuduskan hari Sabatku. Akhirnya bandel, akhirnya dijajahlah ke Babel. Sejak itu kapok. Orang Yahudi betul-betul bikin satu kitab peraturan hari Sabat, nggak boleh jalan sekian ratus meter lebih, nggak boleh bawa sapu tangan di kantong, harus dijahit pakai peniti. Aduh, udah keblinger dah, udah salah. Jadi Tuhan tuh tidak seperti itu. Tuhan tuh mau kita bercengkrama, punya hubungan. Tolong dong luangkan waktumu. Tuhan itu seperti mengemis-ngemis ya, kasihan banget ya. Padahal berkat itu semua dari Dia loh. Ya. Oke ya, itu mengenai hari Sabat. Pertama adalah kalau kita betul mencintai Tuhan, kita akan menyediakan waktu kita. Selalu ada waktu untuk Tuhan. Jadi jangan pernah miss, datang kebaktian. Sesibuk apapun, yang lain lebih gak penting. Malah jangan terbalik. Saya sih terus terang begitu, itu bicara prioritas. Jadi jujur aja. Kalau saudara memilih kegiatan lain daripada kebaktian, karena prioritasnya kebaktian mungkin nomor 2, mungkin nomor 3, betul? Ya kan? Kalau memang itu prioritas utama, pasti kita bilang sorry, pokoknya udah di-book pada waktu perbaktian, saya tidak mau melakukan hal-hal yang lain. Lalu yang kedua, kalau kita betul mengasihi seseorang, kita mau
menyenangkan hatinya. Kita tidak akan melakukan hal yang tidak suka. Betul gak sih? Kalau saya sayang istri saya mesti peduli apa yang istri saya tidak suka. Atau malah kita semakin sengaja. Biar dia tarik gitu. Ih, kamu tambah cantik kalau tarik. Nggak lama mati saudara kalau digituin terus. Betul gak? Stres, kesel. Tapi kita harus saling mengenal satu dengan yang lain. Oh, rupanya istriku nggak suka begini. Misalnya istri saya nggak suka kalau saya dekat-dekat ngobrol sama wanita. Ya kan? Maka saya harus jauh-jauh nih. Makanya saya suruh bilang, Richard ada tamu. Ada tamu, tuh wanita dideketin karena saya nggak bisa. Ya kan, nggak mau. Karena saya tahu istri misalnya gitu. Jadi kalau kita betul menyayangi satu dengan lain, kita mau menjaga hatinya. Supaya tidak lecet, saudara. Lecet, bukan supaya tidak hancur. Kalau tidak hancur kan, retakin aja masih nggak apa-apa kan, belum hancur. Bukan begitu, tidak mau melukai. Dan saudara kalau kita mengasihi Tuhan, kita tidak mau melukai dia. Kenapa? Karena semua perintah pesannya di dalam Alkitab, itu adalah kesukaannya. Dan itu bukan untuk kepuasannya, tetapi untuk kebaikan kita semua. Sebagaimana orang tua memberikan nasihat begini begitu, bukan buat kepentingan orang tua saudara, itu buat kepentingan kalian. Kalau ibu menasihatkan anak wanitanya, hati-hati nak, pilih pacar. Jangan ibu kurang setuju lihat dia kelakuannya untuk menjadi calon suamimu. Ibu tahu apa sih? Ya kan? Saudara, lihat. Kalau kita memang betul mengasihi Tuhan, kita mau menurut semua perintahnya. Dan perintah Tuhan adalah untuk kebaikan kita. Siapa di dunia ini yang tidak mau orang yang jujur? Siapa di dunia ini tidak suka dengan orang yang setia? Ya? Siapa di dunia ini yang tidak suka orang yang rajin? Betul nggak? Tekun. Ada nggak? Semua itu firman Tuhan bukan? Mengajar kita untuk jujur, setia, tekun dan sebagainya. Itu firman Tuhan saudara. Semua untuk kebaikan kita. Jadi kalau benar kita mengasihi Tuhan, kita apa? Harus mengikuti segala perintahnya dengan kedewasaan. Dengan hikmat. Ya, dikatakan di kitab pengkhotbah, Tuhan menciptakan langit dan bumi aja pakai hikmat. Saya suka berkelakar, kenapa Tuhan ciptakan hidung ada lubangnya 2? Kenapa bisa napas dengan hidung dan mulut? Karena napas itu penting. Prioritas untuk hidup. Siapa yang bisa hidup sini? Kalau ditahan napasnya, berapa lama ditutup semua, mati. Justru dibikin backup. Kalau hidung lagi pilek mangpet, masih bisa pakai mulut. Betul kan? Iya, Tuhan tuh luar biasa. Kenapa hidung ini lubangnya ngadap ke bawah? Kan saya sudah ulang-ulang, kalau ngadap ke atas hujan repot. Bisa masuk angin masuk air keselak. Jadi Tuhan itu begini loh. Kenapa telinga dikasih 2, mulut 1? Karena Tuhan mau lebih baik mendengar, lebih berkat mendengar daripada berbicara. Tuhan tuh bijaksana banget. Segala sesuatu ada alasannya. Ya. Ada hikmatnya. Jadi dia punya perintah pun hukumnya semuanya adalah ada maksud tujuan yang saudara harus mengerti. Termasuk apa? Hukum keempat dari 10 hukum. Kuduskanlah hari Sabatku. Saudara harus mengerti dengan kedewasaan. Tuhan mau kita punya hikmat. Tuhan gak suka kita cinta buta. Paham cinta buta? Kenapa kamu? Hari Sabat? Ya gak tahu. Bapak emak begitu. Kalau nggak ikut, entah nggak dikasih uang jajan. Apalagi nggak ada warisan. Itu namanya cinta buta. Tidak mengerti. Kita harus mengerti, saudara. Karena Tuhan kasih kita apa? Intelijen, kepintaran. Dan kalau kita mengerti, aduh sedap banget, saudara. Biasanya ibu-ibu nih, wanita, setelah melahirkan anak baru mengerti kenapa ibuku sayang aku. Aduh, melahirkan tuh sakit, ya kan? Saya selalu dengar gitu dari wanita. Anak saya kan ada satu wanita begitu. Biasanya wanita titik momennya adalah begitu dia melahirkan anak, dia baru lebih menyadari kasih sayang seorang ibu. Betul? Ya. Jadi kita harus dewasa belajar sehingga kita merasakan kasih sayang Tuhan setiap hari. Ya. Oke. Jadi jangan mengidolakan bahkan me-worship selebritas. Ini kan para bintang film. Banyak sekali anak muda me-worship selebritas gitu ya. Jangan saudara. Saya selalu ditanya,
Saya kesaksian, kalau saya selalu ditanya gini, siapa tokoh yang engkau kagumi? Saya bukan sombong, enggak ada manusia satupun yang saya kagumi. Saya hanya jawab Tuhan saya, Yesus Kristus. Amin saudara? Enggak ada manusia yang patut kita kagumi, enggak ada saudara. Jadi jangan mengidolakan manusia. Ya, penyebab kejatuhan Hawa, saudara kalau mau tahu, penyebab kejatuhan Hawa bukan karena itu buahnya kelihatan nikmat, sedap, bukan. Tapi jatuhnya Hawa oleh karena apa? Karena keangkuhan diri. Dia merasa, aku bisalah putuskan sendiri. Ini saudara jangan contoh. Dalam hidup kita, betapa sombongnya kita memutuskan semua dalam hidup sendiri. Betul? Kapan terakhir saudara berdoa, Tuhan saya mau ini Tuhan, bagaimana menurut Tuhan? Enggak, saudara enggak tanya-tanya. Kalau udah masalah baru cari Tuhan. Tuhan tolong. Saya selalu bilang gitu, kalau Tuhan bisa bicara enak aja kamu ya. Kalau lagi rencana apa, enggak tanya-tanya aku ya. Udah masalah selalu ngerepotin, baru dia minta tolong. Kan begitu yang terjadi. Tapi yang sebenarnya Tuhan kehendaki, Tuhan mau dilibatkan dalam hidup kita. Ya, saya mau jadi kesaksian hidup saudara. Purwadika, perusahaan saya ini, mau kemanapun bukan ambisi saya saudara. Terakhir kita buka ke Batam, bukan ambisi saya. Saya selalu menyerahkan kepada Tuhan. Apapun yang saya mau lakukan ke depan, semua itu karena hikmat yang Tuhan tanamkan di pikiran saya. Tidak ada ambisi pribadi. Ambisi saya, thy will be done. Ya, apapun kehendak Tuhan dalam hidup saya siap. Saya sempat tanya sama istri saya, gimana kalau saya diangkat jadi menteri? Atau gimana jadi presiden? Jangan. Sibuk, repot. Ya kan? Tapi thy will be done. Itu, kita harus hidup seperti itu. Oke? Jadi kalau Hawa waktu itu, tunggu ya setan, aku doa dulu, setan kabur. Dan kalau udah tahu kebiasaan begitu, setan gak bakalan goda kita. Karena percuma nih godain si Abdul ini percuma. Habis dia akan tanya dulu Tuhan, coba saudara mau nipu seorang anak yang selalu tanya dulu sama bapak emaknya bisa mempan gak? Gak mempan. Akhirnya penipu itu udah jauh-jauh aja. Lu jangan tipu itu, anaknya gak ada guna. Apapun dia gak berani keputusan sendiri, dia akan tanya bapak emaknya. Bapak emaknya pinter, ya udah lu ketahuan mau nipu, betul? Nah, paling suka anak yang sombong, yang apa-apa putusin sendiri. Gampang ini udah jatuhinnya. Apalagi orangnya emosional gitu kan ya. Orangnya keburu nafsu gitu, tergesa-gesa. Udah, paling gampang. Kalau kita mencintai Tuhan, anything for God, even to die. Betul? Itu cinta saudara. Kalau saya betul cinta istri, saya korbankan nyawa untuk istri. Yang penting dia hidup, saya mati gak apa-apa. Itu cinta. Itu bukan dongeng saudara. Kalau betul-betul cinta sama Tuhan, anything God, I can do for you. Even to die for you. Jadi kalau saya mau gambarkan kita ini sebagai lembu jantan. Saudara, lembu jantan itu digunakan sebagai salah satu binatang yang dipersembahkan untuk penebusan dosa. Betul? Pada waktu zaman bangsa Israel. Coba saudara, lembu jantan ini kalau kita bilang dia boleh punya sikap. Selalu siap kemanapun Tuhan mau pakai dia. Kalau harus kerja di ladang, dia bekerja. Sekuat tenaga. Melayani selama masih bisa untuk Tuhan. Amin. Tapi kalau harus dibawa ke mati, ke penjagalan atau ke penyembelihan untuk pengampunan dosa, dia siap melangkah. Saudara, amin. Itu saudara harus sikap kita if we are a true worshiper. If we truly love our God. Apapun Tuhan. Seperti Rasul Paulus bilang apa? Dalam Filipi 3 ayat 17. Hidup bagiku adalah Yesus Kristus. Dan kematian adalah untungku. Nggak ada orang anak Tuhan mesti takut mati. Takut kalau mati sia-sia. Amin. Jangan mati karena kebodohan kita sendiri. Saya juga coba harus bertarak, harus jaga kesehatan. Jangan saya mati konyol. Kenapa mati? Stroke. Itu mati sia-sia saudara. Kalau kenapa mati? Karena bersaksi untuk Tuhan. Itu mati yang betul-betul berguna untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jadi kita harus bersikap demikian. Kalau belum, mari kita bergumul. Tumbuhkan cinta itu. Ya. Tapi kembali lagi saya bilang, doa itu nggak bisa cuma doa. Semua doa harus melibatkan diri kita. Nggak bisa tidak. Apapun yang kita minta, kita harus terlibat di dalamnya. Tuhan, kasih saya dong
biar punya badan yang sehat, yang ideal, yang bagus. Tapi kerjaannya makan, semaunya, tidur, nggak mau olahraga. Bisa nggak ya? Terus kita bilang, Tuhan bohong. Tuhan payah, nggak bisa. Itu seperti anak kecil yang bilang, mama jahat, nggak kasih permen. Coba bayangin, padahal orang tua nggak kasih permen, kamu kasih permen terus batuk, kamu ntar giginya berlubang. Nanti baru nangis-nangis, sakit-sakit, betul nggak? Ya. Jadi begitulah penyerahan kita kepada Tuhan. Ya. Apapun kehendak Tuhan, saya siap melakukan. Nah ini contoh ya, real life. Di dalam firman Tuhan adalah Abraham. Abraham is a true worshipper. Ya, dia tetap menurut Tuhan walaupun diminta untuk mengorbankan anak yang dikasihinya. Saudara coba berempati sedikit. Saya berempati. Saya lebih baik saya yang Tuhan minta untuk dikorbankan daripada salah satu anak saya. Betul gak sih? Lebih berat. Apalagi anak semata wayang. Anak yang susah diperoleh. Saudara percaya, kita itu manusia begini, easy get, easy forget lah. Maksudnya apa yang kita gampang dapat, kita nggak menghargai. Betul nggak sih? Makanya wanita suka bikin susah didapetin. Jangan, itu bukan penerapan yang benar. Saya nggak suka kalau istri saya jual mahal, saya pergi dah. Benar, kalau namanya cinta gini, saya tanya, mau nggak menikah saya? Kalau dia ada ragu, saya pikir-pikir dulu, nggak usah pikir, udah nggak usah. Karena cinta itu tidak ada keraguan. Betul nggak sih? Mestinya istri saya waktu mau nggak menikahi saya, dia langsung lompat. Wah, gitu langsung. Yes, gitu. Itu betul cinta. Baru saya mau menikahi dia. Kalau enggak itu ragu. Ya kan? Jadi Abraham tuh luar biasa, saudara. Udah anak susah didapat, semata wayang Tuhan masih minta. Tapi karena iman, penyerahan. Thy will be done. Gak apa-apa. Saya percaya Tuhan tahu yang terbaik. Saya pernah bersaksi lagi. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, cabut saja hak pilihku. Walaupun tahu itu sebagai bagian dari kasih-Mu, aku diberikan kebebasan. Aku minta kalau bisa dicabut aja hak pilih. Kenapa? Karena aku percaya penuh kepada pilihan-Mu untuk hidupku. Betul? Jadi Abraham percaya penuh kepada Tuhannya. Apapun yang Tuhan minta, jangan tanya. Do not question it, just do it. Itu apa? Karena faith. Tapi bukan karena takut ya. Jangan, entar Tuhan ngambek marah loh. Ntar aku dia apa-apain. Jangan saudara. Tapi karena kita betul-betul love Him. Ya, worship Him. Jadi Abraham is a true worshipper. Apapun dia korbankan untuk Tuhan. Lalu yang kedua yang janda miskin saudara. Dia memberikan seluruh. Bayangkan. Dari dalam Ka'bah Tuhan Yesus hanya notice sama dia saja. Hanya cuma bunyi 2 keping. Ting, ting gitu kan ya. Atau mungkin kepingnya juga kalau uang logamnya tipis, kedengaran cuma cek, cek, ya kan? Tapi buat Tuhan Yesus tuh kedengarannya lebih tajam daripada uang orang yang pakai pundi, terus dia sengaja jatuhnya tinggi-tinggi. Ada yang lihat nggak? Oh stop dulu, belum ada yang lihat, ya kan? Begitu ada yang lihat baru buka lagi, sampai mau dilihat orang, betul? Tapi Tuhan Yesus bilang ini janda miskin ini luar biasa. Dia menyerahkan semuanya. Tidak ada yang tidak ada untuk Tuhan. Apapun ada. Kalau Tuhan membutuhkan. Termasuk uang yang tinggal 2 keping. Besok mati. Tidak makan lagi. Tapi thy will be done. In my life. Kalau memang itu yang Tuhan kehendaki. Aku tidak mau menyangkalnya. Aku tidak mau mengkhianatinya. Aku tidak mau tidak mencintainya dengan sepenuh hati, saudara. Itu yang dilakukan sepenuh hati apapun. Jadi janda ini si orang wanita miskin ini memberikan Tuhan dari kekurangan, dari apa yang dia miliki. Kalau kita masih dari kelebihan, betul nggak? Masih banyak uang kita. Walaupun saya kasih 1 juta, itu cuma baru sebagian. Tapi si perempuan ini memberikan seluruhnya yang dia miliki. Dan itu betul-betul it's a true worshipper, saudara. Memang Tuhan gak minta, jadi jangan dibohongin juga oleh para pendeta atau yang bilang,
serahkan hartamu semua yang Tuhan, terus kamu miskin, haleluya. Enggak, Tuhan enggak mau kita susah saudara, enggak. Tuhan tuh bijaksana, sudah ada rumus, betul enggak ya? Tetap kita harus hidup dengan benar. Lalu yang terakhir saudara, siapa lagi kalau bukan Tuhan Yesus kita? Saudara tahu ucapannya, thy will be done. Walaupun itu enggak gampang saudara, melalui, saudara bisa enggak berempati? Yang sulit itu, yang menakutkan itu bukan soal ditusuk berdarah gini saudara. Aduh, saya udah lihat ya zaman waktu kerajaan, saya suka banget lihat orang-orang yang jadi pahlawan. Enggak takut mati saudara. Lebih baik mati pisau sendiri, harakiri kan gitu orang Jepang. Daripada hina kan gitu. Jadi seorang pahlawan enggak takut mati, saudara harus percaya. Saya percaya banget, enggak takut. Mau janji gampang aja, udah kayak tubuh ini udah kayak mungkin buat ibu-ibu tuh kayak kue tar gitu ya. Tinggal iris-iris gampang aja, tubuhnya enggak masalah. Jadi yang terbeban bagi Tuhan Yesus bukan secara fisik saudara, lebih secara hati. Bagaimana melihat orang-orang yang dia kasihi menganiayanya. Bagaimana melihat orang yang sudah dia tolong, dia berikan mujizat, kesembuhan dan segala macam, meludahinya, menganiayanya. Saudara coba bayangkan itu. Bagaimana kalau Roy disalib oleh anak kandung sendiri? Pilih, mau disalibkan oleh saya atau oleh anak kandung sendiri? Betul? Jadi karena begitu besarnya kasih Tuhan, begitu sakit hatinya. Tapi dia masih bisa bilang apa? Thy will be done. Karena kasihnya selalu ada pengampunan. Ingat, untuk cinta tidak ada yang tidak ada. Betul? Itu dibuktikan Tuhan Yesus kayu salib. Sudah dianiaya, sudah diolok-olok oleh orang-orang yang sebenarnya dia tolong dan dia tahu ini aku mati untuk kamu. Dia masih bisa bilang apa? Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak mengetahuinya. Kan gitu. Itu luar biasa saudara. Dan biarlah ini topik terakhir bulan ini mengenai true worshiper. Penyembahan yang sejati. Menjadi bekal hidup kita dari sekarang. Jangan cuma berlalu begitu saja. Biarlah ada perubahan dalam hidup saya dan saudara. Amin. Mari kita sama-sama doakan biar ada perubahan supaya kita betul-betul bertumbuh dari hari ke hari untuk bisa becoming a true worshiper. Untuk bisa betul-betul mencintai Tuhan kita dengan sepenuh hati. Sehingga dalam hidup kita harus kita bisa mengatakan thy will be done. Apapun kehendak Tuhan, tidak ada yang saya tidak bisa lakukan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Ya Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Bapa yang luar biasa. Bapa yang sungguh mengasihi masing-masing kami dengan sempurna dan tiada habisnya dan tiada hentinya dan kekal adanya. Bapa, kami adalah anak-anak-Mu yang paling beruntung di muka bumi ini. Setelah kami menyadari bahwa kami memiliki pencipta, Bapa kami yang mengangkat kami sebagai anak-anak-Mu, yang akan mewariskan hidup kekal dan kebahagiaan sejati dalam kehidupan kami. Bapa, buka mata hati kami untuk boleh melihat semua ini ya Bapa. Untuk mulai hari ini, kami tidak ada lagi yang tidak ada untuk-Mu ya Bapa. Biarlah kami juga meluangkan, mengutamakan Engkau dalam hidup kami dari segi waktu. Apapun yang Engkau minta, yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Agar kiranya Bapa Engkau dipermuliakan senantiasa. Agar cinta-Mu terbalas oleh cinta kami yang tiada sempurna. Bapa, terima kasih. Engkau sungguh teramat baik. Biarlah kehendak-Mu jadi di dalam kami Bapa. Kami menjadi anak-anak-Mu yang berbakti, anak-anak-Mu yang setia. Melayani demi kemuliaan Engkau saja. Bukan untuk kepentingan diri kami sendiri. Bantu kami untuk mengosongkan diri kami masing-masing ya Bapa. Dan biarlah kehendak-Mu jadi di dalam kami. Untuk boleh mengasihi sesama kami. Untuk boleh menjadi saluran berkat bagi semua orang yang mengenal kami. Terlebih ya Bapa, kehendak-Mu jadi bahwa kami akan ada di tempat itu.
Pada waktu Tuhan Yesus datang di awan-awan, kami mau berdiri di tempat itu, mengangkat kedua tangan kami, menengadah ke atas menyambut Engkau ya Bapa, ya Tuhan Yesus yang kami puji dan muliakan. Kami rindu Bapa datang saat itu, di mana kami boleh hidup bersama Engkau dan semua anak-anak-Mu untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Semoga Tuhan Roh Kudus yang hidup di dalam hati kami boleh menuntun masing-masing kami, melunakkan hati kami, membuat kami lebih peka setiap hari, merasakan kasih sayang-Mu yang begitu melimpah dan luar biasa. Bapa, tuntun kami anak-anak-Mu mulai hari ini untuk selalu bersandar kepadamu saja, untuk selalu membawa segala perkara di dalam doa kepadamu. Engkaulah yang menuntun berjalan di depan kami ya Bapa, agar kami dengar semua anak-anak-Mu bersaksi. Hidup kami menjadi sejahtera dan terberkati karena Engkau telah menuntun masing-masing kami dengan tangan-Mu yang penuh kuasa dan kasih senantiasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua yang percaya, kita katakan amin. Amin.